Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sholat Nurul Amal, semoga kita dengan berbagai ikhtiar amal solih yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga terhadap kekurangan dan ketersalahan kita, dosa kita, Allah berkenan untuk mengampuni dan memaafkan kita. Dan semoga hidup dan kehidupan kita dinaungi oleh rahmat Allah, kemudian diarahkan kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertolongan dalam setiap urusan kita Allah tetapkan kepada kita semua. Alhamdulillah, malam ini kita ketemu kembali membahas kitab lanjutan yang kita bahas seperti biasanya, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian disarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu Maraqil Ubudiyah. Alhamdulillah, kita sudah melewati bab tentang adab ketika bangun tidur, kemudian adab sholat subuh, dan kemudian adab mengisi waktu setelah sholat subuh. Dan kemudian kita juga kemarin sudah bahas adab-adab yang kita lakukan di antara terbitnya matahari sampai waktu terbenamnya. Udah selesai kita bahas itu. Dan sekarang membahas kelanjutannya, yaitu adab-adab ketika menjelang terbenamnya matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkatalah pengarang kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, summa idza asfaratis syamsu, kemudian apabila telah menguning matahari sudah menguning, siap-siap merah untuk terbenamnya, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu di sini berarti kita semua orang-orang yang mau mempelajari kitab ini, anta'uda ilal masjid, untuk kembali ke masjid, qoblal ghurubi, diusahakan sebelum waktu terbenamnya matahari. Karena ini kita bicara kitab tentang adab, maka sebaik-baiknya yang kita lakukan dalam pelaksanaan sholat adalah hadir sebelum waktu sholat, supaya ada persiapan yang maksimal yang bisa kita lakukan dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu kita. Kemudian jamaah rahimakumullah ta'ala, beliau melanjutkan, wa tashtaghilu bitasbihi wal istighfari, dan sibukkanlah dirimu di waktu petang itu, sehabis asar menjelang matahari terbenam, untuk membaca tasbih atau mensucikan Allah, wal istighfari, dan membaca istighfar. Mislu subhanallahil azimi wa bihamdi, Imam Nawawi mencontohkan seperti lafal subhanallahil azimi wa bihamdi, atau subhanallahi wa bihamdi. Jadi kita memperbanyak tasbih atau istighfar untuk mengisi waktu kita menjelang matahari terbenam. Wa mislu, dan contoh dari istighfarnya adalah ini yang umum yang sering kita baca ini, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu contoh pertama istighfar. Yang kedua, dan sebaiknya
kata beliau, kata Imam Nawawi pensarah kitab Bidayatul Hidayah ini, ambillah lafal-lafal istighfar yang berada atau diambil dari Al-Quran. Contohnya, astaghfirullah innahu kana ghaffara, itu istighfar yang diajarkan Nabi Nuh kepada kaumnya. Aku memohon kepada Allah ampunan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, karena Allah punya nama Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Atau istighfar yang lain, astaghfirullah innahu kana tawwaba. Itu kalau itu bisa disenadakan dengan ayat di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Di Imam Nawawi Al-Bantani yang mensarahkan kitab ini, kalau bisa istighfar kita itu senadakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, karena itu udah pasti paling baik dan pasti tidak ada masalah, karena langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau istighfar lain yang di dalam Al-Quran yang mungkin kita sering melewati ayat ini, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ada ya? Kalau kita tadarus tuh sering lewat tuh, tahu ayat berapa itu ya? Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, dan Engkau adalah sebaik-baiknya penyayang. Atau lafal istighfar yang lain, waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sayangilah aku, dan Engkau Maha sebaik-baiknya penyayang. Atau lafal yang lain, faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Jadi banyak lafal-lafal istighfar, tetapi pesannya ikhtiari istighfarnya itu dengan apa yang datang atau diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, atau istighfarnya itu senadakan dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah mengajarkan astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, ala kulli hal, menjelang waktu terbenamnya matahari, kalau bisa diusahakan kita memperbanyak tasbih dan memperbanyak istighfar. Karena inilah yang sesungguhnya diperintahkan oleh Allah. Fa inna fadla hadzal waqti, karena sesungguhnya keutamaan di waktu ini, habis asar sampai terbenam matahari, kafadli ma qabla tulu, seperti keutamaan sebelum terbitnya matahari. Makanya ada istilah dzikir pagi dan dzikir petang, istilahnya itu. Dan kalau kita lihat bacaannya, banyak bertasbih, banyak beristighfar, atau doa asbahna, itu kalau di pagi hari. Kalau sore hari amsayna, ya dikit-dikit lah kita banyak baca gitu ya, mengisi waktu itu. Hal itu senada atau sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Thaha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha.
fiha. Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Toha, jamaah rahimakumullah taala, bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ada istilah atau ada zikir-zikir yang maksur yang diajarkan Rasulullah yang kita kenal dengan zikir pagi dan petang. Itu.